Malam turun cepat di jalur Cemoro Sewu. Kabut tipis menggantung di antara batang cemara. Angin berembus pelan dan membawa bau tanah basah. Jam menunjukkan pukul 21.30 WIB saat 4 pendaki tiba di pos 4 Watu Kapur. Nama mereka Damar, Reza, Ilham, dan Bayu. Mereka berhenti untuk mengatur nafas. Watu Kapur tampak sepi. Batu kapur besar berdiri di tengah pos seperti altar tua. Api unggun sisa pendaki lain masih hangat. Tidak ada orang di sekitar. Mereka mendirikan tenda di sisi kanan pos. Suara serangga terdengar jelas. Kabut makin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Reza merasa udara di pos itu lebih dingin dari jalur sebelumnya. Saat mereka makan, terdengar langkah kaki dari arah hutan. Perlahan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas. Damar memanggil, mengira pendaki lain datang. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di belakang batu kapur. Bayu menyorotkan senter. Cahaya hanya memantul pada kabut. Tidak ada siapapun. Beberapa menit kemudian, terdengar suara batuk. Suaranya kering dan berat, seperti orang tua. Ilham berdiri dan mengucap salam. Lagi-lagi tidak ada balasan. Tiba-tiba bau kapur menyengat hidung mereka. Bau itu bercampur dengan aroma bunga layu. Dari balik batu kapur muncul bayangan hitam. Tingginya seperti manusia. Tubuhnya kurus, kepalanya miring ke satu sisi. Bayangan itu tidak berjalan. Ia meluncur perlahan di atas tanah. Reza gemetar. Tangannya sulit menggerakkan senter. Cahaya menyorot wajah sosok itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar. Dari dalam mulutnya keluar suara lirih. "Kenapa berhenti di sini?" Damar menjawab dengan suara pelan. Ia meminta izin beristirahat. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menatap batu kapur di tengah pos. Angin tiba-tiba berputar. Api unggun padam, kabut turun sampai menutup lutut. Suhu berubah dingin menusuk tulang. Sosok itu mengangkat tangannya. Jarinya panjang, kulitnya seperti retak. Ia menunjuk ke arah jalur atas. "Lewat saja, jangan duduk di tempat aku." Setelah itu tubuhnya memudar. Kabut kembali tenang. Bau kapur perlahan hilang. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Mereka segera merapikan tenda. Tanpa makan lagi, mereka melanjutkan pendakian ke pos berikutnya. Saat menoleh ke belakang, batu kapur itu tampak basah. Di depannya ada bekas telapak kaki. Telapak kaki tanpa jari. Hanya seperti lekukan panjang di tanah. Sejak malam itu, Damar tidak pernah lagi berhenti lama di pos 4 Watu Kapur. Ia percaya tempat itu bukan sekadar pos, itu adalah tempat yang dijaga, dan penjaganya tidak suka diganggu.